Al-Balkhi. Jadi Abu Hatim ini belajar, ditanya sama gurunya, masih mending kalau kita belajar selalu berhadapan dan ditanya sama guru kita. Kalau Abu Hatim ini karena banyak temannya belajar, jadi tidak dikenal. Sampai satu hari pada suatu ketika ditanya sama gurunya, "Lo siapa namanya?" Dijawab, "Oh, saya Hatim bin Abdillah. Berapa lama kamu belajar sama saya?" "Cuma 30 tahun." 30 tahun. "Apa yang kamu dapat selama 30 tahun?" "Cuma saya dapat 8 ilmu." Kata gurunya apa? "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Umur saya kau habisi, cuman kamu dapat ilmu ada 8. Dan akhirnya setelah meninggal tidak cukup dengan itu. Jadi dia tidak pelajari. Memang dia menempuh guru sebanyak 400 guru. Dan kitab dia pelajari 4.000 kitab. Ternyata terakhir karangan dari gurunya itulah yang terakhir menjadi 4.000. Dan itu yang melekat katanya. Jadi karangan terakhir gurunya. Nah, mungkin kita sekarang ini tidak pernah kenal namanya Bulughul Maram, tidak pernah pelajari Kitabul Haji, cuma maunya Kitabun Nikah. Selalu setiap masuk kelas padahal pelajarannya masih di bawah, minta dijelasin tentang Kitabun Nikah. Saya jelasin Kitabun Nikahnya toh juga belum nikah. Rugi rasanya. Makanya kayak Abu Syakik Al-Balkhi katanya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi. Termasuk yang pernah saya jelaskan bab nikah siapa? Ustadznya ini satu. Belum ini berarti ilmu saya belum diamalkan. Ya. Ya. Dari mana kita akan mendapatkan mengamalkan ilmu, dan ilmu yang kita ajarkan menjadi amal jariah ini belum diamalkan. Nah, jadi sekali lagi mudah-mudahan ini yang namanya kita belajar, tidak semua kitab yang akan kita pahami. Tidak semua kitab yang akan tahqiq bagi kita. Jadi sebanyak kitab itu kadang 1 atau 2. Nah, kemungkinan kita belajar, makanya ada kadang pelajaran itu tidak cocok. Ada kadang pelajaran itu ya sedang saja. Nah, oleh sebab itu setelah saya mutalaahkan tadi kitab ini adalah ilmu dasar buat kita. Baik kita mau jadi pelajar ataupun mau jadi pengajar. Karena apa? Di sini tercantum, terlihat, tersirat rupanya sikap dari beliau. Jadi beliau itu tidak sekedar jiwa mengajar. Namun yang tinggi beliau miliki adalah jiwa mendidik. Masalah bisa terakhir yang pertama beliau itu lihat apa? Memberikan contoh yang sederhana. Nah, bagaimana cara kita bersikap itu aja. Jadi tidak pernah mencontohkan bagaimana cara kita mengajar, bagaimana cara kita mendidik. Jadi contoh pertama bagaimana cara kita berteman. Baik itu dari kalangan yang biasa-biasa atau dari kalangan yang lebih dari kita. Nah, jadi mudah-mudahan kitab yang sederhana ini, apa nama kitabnya? Al-Fawaid, jamak dari faedah. Faedah itu artinya apa? Kelebihan. Jadi di sini berarti banyak kelebihan. Biar kecil kitabnya, tapi insya Allah kelebihannya lebih banyak lagi. Jadi sebelum kita lanjut, ya, tadi sudah dibuka oleh kakak kalian yaitu Ustadz Haji Sahnan. Beliau buka dengan ucapan Bismillah. Itu setengah. Tapi sering saya temukan pengajian
selalu dilanjutkan oleh jamaah. Panitia MC bilang bismillah, ternyata jamaah bilang apa? Bismikallahumma ahya wa amut. Artinya apa? Saya sering ditinggalin tidur. Makanya sekarang lihat Gus, yang tidur ampes dia. Ya. Ya. Nanti Ustaz Sahnan tutup dengan alhamdulillah. Kalian baca apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Tapi walaupun demikian, fadilah kita hadir di majelis taklim itu tetap kita dapat. Jadi sekedar hadir aja. Kata Imam Ghazali apa? Innal mutakallima wal mustami'a syarikun fil ismi wal khair. Jadi orang yang berbicara dengan orang yang mendengar itu sama. Kalau yang berbicara itu bicaranya baik, maka yang dengar itu dapat pahala sama dengan yang ngomong. Sekarang saya yang letak-letak mulut saya, lelah ngomong. Terus kalian dengar-dengar saja, sama. Seandainya saya bagi-bagi pahala, saya tidak akan kasih yang paling di belakang. Yang paling banyak saya. Nah, kemudian kalau yang dibicarakan itu bergosip-gosip tidak keruan, ikut mau pingin sama selai 5 likur. Selai yang mau dengan ngerawas, selai yang mau dengan dengar. Nah, itulah untungnya orang memperhati. Makanya silakan yang mau tidur sudah. Itu kerugian diri. Sebelum kita lanjut, mari kita bertawassul dengan kita sama-sama membaca Ummul Kitab. Kita niatkan kepada musannif ini, guru kita, Syekh Mustafa Umar Abdul Aziz, bersama Ummina, bersama keluarga. Jadi mudah-mudahan dengan kita pelajari karangan beliau ini, mudah-mudahan ini jadi amal jariah buat beliau. Dan mudah-mudahan beliau bersama keluarga, bersama Umi, bersama datuk kita, nenek kita, jadi mudah-mudahan semuanya dilapangkan dalam kuburnya, supaya kuburnya menjadi taman-taman surga. Dan mudah-mudahan beliau-beliau termasuk jadi ahlul jannah. Lahumul Fatihah. Nah, kita dari halaman berapa, Gus? 9 atau 8? Wa minal ahadits mana? Hah? Halaman 8 dari yang mana? Oh ini. Ya. Wafil hadisi, dan dijelaskan dalam hadis ini masih terkait dengan kelebihan menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu bukan kelebihan orang berilmu, menuntut ilmu. Ya, jadi beda menuntut dengan ilmu. Kelebihan menuntut ilmu belum dibicarakan tentang kelebihan ilmu, sekedar nuntut. Dalam hadisnya talabul ilmi fardhatun. Ustaz bawah, naik sini. Sini. Menuntut ilmu itu hukumnya fardu. Wa inna talibal ilmi la yastaghfiru lahu kullu shay'in hatta al-hinati bil lajjati. Jadi ini diantaranya. Pertama kata Rasul, nuntut ilmu itu hukumnya wajib. Nah, jadi wajibnya itu tentang ilmu apa saja. Wa inna talibal ilmi, dan sungguhnya orang yang nuntut apa? Ilmu, la yastaghfiru lahu kullu syai'in, akan dimintakan ampun baginya kullu syai'in, oleh segala sesuatu. Kita belajar sekarang ini, bahkan semua yang ada itu mintakan kita ampun.
Makanya Imam Ghazali bilang gini, kalau pergi belajar, jadi gini caranya. Kalau misalnya kita datang lewat dari pinggir utara, nanti baliknya dari pinggir selatan. Jadi semua tanah yang kita injak itu akan menjadi saksi. Tapi tidak lenggang-lenggang di jalan. Muter, ya kenapa muter? Supaya banyak jadi saksi. Banyak tanah jadi saksi, tapi banyak orang yang sepak buat kita. Karena orang tergang. Nah jadi selalu ya. Jadi semua. Jadi kata kullu ini masih umum. Apa dia berakal atau tidak? Apa dia hidup atau mati? Kira-kira sekarang secara akal kita bisa tak batu ngomong? Tidak. Oke. Bisa enggak kalau burung ngomong? Bisa. Nah, rupanya sekarang burungnya Gus Syarif enggak bunyi itu. Berarti dia sedang mintakan kita ampun gitu. Rugi kalau enggak punya kecil yang ngejos. Berarti enggak bisa istighfar. Enggak bisa istighfar itu Gus, jual sudah. Ya. Nah, kemudian hatal hini, sehingga yang mintakan kita ampun itu adalah apa? Ikan. Ikan yang ada di laut, di air, pokoknya ikan yang manapun. Di sini ada, sebelahnya ini ikan, ada. Dia mintakan kita angkat baju-baju panggos. Nah, adik balik balong nendeng bacaan istighfar. Lalu kalau Ustaz Tobroni yang kesini main PS saja, main dia itu. Oh, PS sampai jam 12. Dia ngerupuk ikannya, ngerupuk apa? Ngerupuk sepak. Nah sekarang ngerupuk enggak ikannya itu. Lain suasana orang belajar dengan suasana orang main PS. Ya. Telang-telang PS gawe. Ya. Nah, jadi pertama, syukur kita bisa hadir di majelis ini. Pertama kita dapat keuntungan apa? Kita sedang dimintakan ampun. Mungkin dari tadi adik-adikku yang cewek tidak sempat baca istighfar. Repotnya dengan baca SMS. Ya semua kita sudah. Jadi kalau istighfar, siapapun, kata seorang sahabat namanya Sauban cerita bahwa Rasulullah SAW bilang, man lazimal istighfar, siapa-siapa yang lazimkan dirinya istighfar. Kalau kita tidak bisa lazim, artinya tidak bisa istiqomah beristighfar. Berusaha supaya ada yang membacakan kita istighfar. Nah, orang yang selalu istighfar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ja'alahullahu min kulli dhaiqin makhraja. Dijadikan oleh Allah segala kesulitan masalahnya itu akan diberikan ada jalan keluarnya. Wa min kulli hammin faraja. Dan setiap kesedihan, kesusahan itu pasti diberikan ketenangan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan rezeki oleh Allah dengan tidak disangka-sangka. Orang yang rajin kalau kita sekarang berapa kali istighfar? Nah, misalnya Ustaz Sabta berapa kali istighfar? Telu itu pun setiap selesai saya perhatikan tidak pernah lebih dari 3 istighfarnya. Selama saya jadi makmum tidak pernah istighfar lebih dari 3. Ini namanya imam prekena. Nah, tapi paling tak gitu. Jadi Sauban lagi bilang bahwa dia ceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam istighfar fi kulli duburi salatihi salasan.
Rasul selalu istighfar selesai sholat dengan 3 istighfar. Nah, kalau kita dituntut untuk sering-sering istighfar, pertama apa? Tadi akan diberikan jalan keluar setiap ada masa. Yang kedua, kalau ada kesusahan atau kesedihan akan diberikan ketenangan. Dan ketiga, akan diberikan rezeki dengan tidak disangka-sangka. Nah, sekarang kita tidak sempat istighfar, rajin-rajin hadir di majelis taklim. Karena kita rajin hadir di majelis taklim, yang lain istighfar buat kita. Kalau yang lain mengistighfarkan kita, insya Allah itu juga sama dengan kita istighfar. Aku istighfar dek ngajin dek ya, dek narak buat tarpa. Kemudian hadis berikut. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, asaddun nasi adaban yaumal qiyamati. Paling keras siksaan manusia, yang paling keras siksaannya di hari kiamat, alimun, orang yang orang alim. Makanya lebih baik jadi murid daripada jadi guru. Lebih baik jadi jamaah daripada tuan guru. Jangan kepingin jadi tuan guru. Ba'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasat. Orang alim itu duluan disiksa daripada jeroayan yang nyembah berhala. Orang alim para jeroayan baru nyembah neraka. Tuan guru pertama masuk. Tapi tuan guru yang bagaimana? Lam ya'malan, yang tidak mengamalkan nanti di hadis berikutnya bagaimana iqabnya, siksaannya orang yang tidak mengamalkan. Jadi orang alim itu maksudnya bukan syekh saja, bukan kiai saja, bukan tuan guru saja. Yang namanya alim, yang ada dapatnya ilmu tapi tidak diamalkan. Jadi ada alim, ada ulama. Kalau kita alim sudah. Arti alim itu apa? Mengetahui, paham, alim sudah. Nah, kalau ulama berarti orang yang banyak kita kan belum jadi ulama, baru jadi orang. Ya enggak apa-apa, saya orang alim ya, bilang sudah. Alim itu kan artinya mengetahui. Jadi adik-adik yang cowok dia tahu mana cewek cantik, mana cewek jelek. Itu udah alim namanya. Ya. Mana cewek mulus, mana cewek keren. Begitu juga adik-adik cewek, mana yang gagah, mana yang keren. Udah paham, jadi alim. Nah, spesialis alimnya adalah antara cewek dan cowok. Jadi yang paling keras siksaannya manusia di hari kiamat, alimun la yantafi'u bi'ilmihi. Orang alim yang tidak memanfaatkan, yang tidak bermanfaat dengan artinya di ilmunya tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat maksudnya apa? Pertama, tidak bermanfaat karena dia tidak mengamalkannya. Kedua, tidak bermanfaat karena dia tidak mengajarkannya. Itu ciri-ciri ilmu yang tidak bermanfaat. Wa fi sahihaini, dan di dalam hadis sahih, yaitu hadis riwayat Bukhari Muslim, min hadis Usamah, dari hadisnya Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, semoga diridai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada keduanya. Apa katanya Usamah? Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Jadi kata Usamah, saya pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda. Apa sabda Rasul? Yukta, akan didatangkan. Nah, jadi di sini dia pakai yukta, tidak pakai yati. Yukta artinya didatang. Siapa yang didatangkan? Birrojuli, seorang laki-laki. Jadi bukan dia yang datang, akan didatangkan. Kenapa tidak dia pakai yati? Kalau dia pakai yati mungkin jelas. Misal Ustaz sabda seorang laki-laki akan datang nanti di hari kiamat. Jadi kalau Ustaz sabda akan datang, pasti tidak mau. Tapi di sini didatangkan. Berarti kalau kata didatangkan ada unsur paksaan. Pasti. Kalau dia bilang datang,
bisa datang, bisa enggak. Tapi kalau dia bilang yuk tak didatangkan, udah pasti akan datang. Nah, akan didatangkan dengan seorang laki-laki yaumal qiyamati, di hari kiamat. Siapa laki-laki yang didatangkan? Ya mungkin Ustaz Dana atau Ustaz Tobar. Siapa yang akan didatangkan? Fayulqa finnari, itu akan dilempar ke dalam neraka. Dilempar. Nah, ini yulqa, dilempar. Karena apa? Tidak mungkin akan terjun sendiri. Ya. Tidak mau kita akan terjun sendiri. Nah, kalau udah dilempar itu mesti akan ada. Itu hal yang pasti terjadi. Patandaliqa aqtabu batnihi. Patandaliqa. Mungkin ada di bawahnya itu. Patandaliqa aqtabu batnihi ay takhruju am'a'uhu, akan keluar usus-ususnya. Jadi tandaliqa itu artinya takhruju, artinya keluar. Aqtabu artinya am'a'uhu, artinya usus-ususnya. Usus apa? Usus perutnya. Nah, setelah laki-laki itu didatangkan di neraka, dilempar di neraka, setelah sampai di sana dilempar, semua ususnya yang ada di perutnya itu semuanya keluar. Akan bilang nasi keluar, tidak pernah makan. Akan bilang air keluar, tidak pernah minum. Akhirnya yang keluar apa? Ususnya. Bayaduru, kemudian setelah keluar ususnya, bayaduru, dia itu berputar, muter. Kama yadurul himaru, sebagaimana muternya apa? Himar, keledai. Firroha, artinya roha ini gilingan. Nah, apa? No, Sarpawat. Gilingan gandum. Nah, coba sekarang kita lihat gilingan gandum tuh muter atau enggak? Taruh misalnya gelindang mesin sudah. Kalau ada mesin gilingan tepung atau gilingan jadi gelindangnya itu muter atau enggak? Nah, kayak itu akan muter nanti di neraka. Setelah keluar apa? Ususnya. Setelah dilempar ususnya keluar, setelah keluar apa dia muter kesakitan atau bagaimana? Akhirnya dilihat begitu Ustadz Sabda, ya, sudah dilempar, sudah ususnya keluar, sudah muter-muter, bayajitami apa? Bayajitamiu atau apa? Bayatajamma'u alaihi ahlun nari, maka berkumpul kepadanya oleh semua penghuni neraka. Datang pintu Sabda. Dia bilang apa? Fayaqulu, mereka bertanya, ya fulan, fulan. Karena Ustaz Sabda kan diunjuk KTP taman neraka. Bagaimana akan bawa? Soalnya dia dilempar. Kalau dia masuk sendiri pasti akan bawa KTP-nya. Nah, tahu-taunya fulan, malaka, ada apa bagimu? Dilihat oleh ahli neraka. Nah itu makanya di dunia pun begitu. Dia orang salah, sempat dia nanya orang salah, padahal isi neraka. Dia sempat nanya orang masuk neraka. Lalu kita jemaah pada taman neraka tak urus dengan, urus diri. Wah. Jadi ditanya, malaka, ada apa bagimu? Alam takun ta'mur bil ma'rufi. Ditahu Ustaz Sabda dulu jadi ustaz. Ya, jadi ustaz di mana? Tempos. Oh, ceramah kemana-mana. Ternyata kaumnya banyak masuk neraka. Ya, akhirnya banyak masuk neraka. Toh juga Ustaz Sabda dilempar. Nah, setelah dilihat begitu keadaannya, akhirnya ditanya, misal, Ustaz, ada apa bagimu? Kan dulu engkau apa bukan engkau dulu mengajak kepada yang makruf?
Alam takun ta'mur bil ma'rufi, ta'muru bil ma'rufi. Bukankah Anda dulu menyuruh orang mengerjakan kebaikan? Wa tanha 'anil munkari, dan bukankah engkau dulu mencegah orang yang melakukan nahi munkar? Apa enggak antum dulu nyuruh orang sholat? Iya. Apa enggak antum dulu suruh orang puasa? Iya. Apa enggak antum dulu negah orang maling? Iya juga. Semua iya. Bala katanya. Fayaqulu, maka jawabnya si tadi itu bala, katanya apa? Iya. Nah ternyata apa? Kuntu amuru bil ma'rufi. Memang dulu saya menyuruh orang melakukan, mengerjakan kebaikan. Wala atihi, akan tetapi saya tidak mengerjakannya. Nah ini, suruh orang sholat tapi dia tidak suruh orang berjamaah tapi dia kerok. Kebanyakan terjadi. Itulah makanya saya sabta, kalau udah bangunin anak langsung sholat jamaah. Jangan anak digerbekin kemudian dia cari tempat keroknya lagi. Nah, kemudian wa anha 'anil munkari, dan saya melarang orang melakukan kemungkaran. Wa atihi, akan tetapi saya datangi, artinya saya kerjakan. Dia cegah orang, jangan kamu pergi midang, nggak boleh. Ternyata dia pergi midang. Ya, jangan kamu keluyuran, tapi ternyata dia keluyur. Tapi kalau sekedar hal-hal itu beda larangan pondok dengan larangan Allah. Mungkar pondok dengan mungkar Allah beda. Nah, jadi kalau sekedar melarang orang keluar, kemudian kita keluar, tidak sampai ususnya kan keluar. Ya. Nah ini ancaman bagi orang yang alim, bagi orang penceramah, bagi orang yang banyak ilmu. Dia suruh orang melakukan kebaikan tapi dia tidak melakukannya. Dia tegah orang melakukan kemungkaran tapi dia tidak melarang dirinya. Nah, ini akibatnya nanti akan dilempar ke neraka dan kemudian ususnya akan keluar. Di sana akan ngaku apa sebabnya dia masuk neraka. Akhirnya dia cerita, oh saya dulu begini. Nah, jadi di dalam neraka itu tidak ada orang bohong. Nah, jadi nanti akan ditanya, saling tanya dalam neraka, ma salakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian masuk neraka? Sakor. Jadi sakor ini keren kan? Kalau kita tidak disebutkan namanya neraka, sakor ini saya mau pilih tempat saya. Karena keren nama sakor. Ternyata itu tempat orang yang apa? Di sini ditanya, masalahkakum fi sakor, apa yang menyebabkan kalian masuk neraka? Sakor. Mereka menjawab, lam nakum minal musallin. Nah, dulu saya tidak pernah melakukan sholat. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Dan dulu kami bersama orang-orang yang dalam keadaan apa? Lali, dalam keadaan macam-macam sudah. Nah, jadi tidak pernah bersama orang alim, tidak pernah bersama orang soleh, tidak pernah bersama orang yang taat. Selalu kita bergaul dengan orang-orang yang tidak, yang lalai dengan apa? Yang lalai dalam beribadah. Nah, itu akibatnya. Nah, kemudian qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. Bakukibu piha humul apa? Baku bekibu piha hum wal gawun. Baku bekibu. Ini artinya dijungkirkan. Apalah membahasa kalau ke anu strategi jungkir balik, salto ya. Ini bukan dia salto, disaltokan kan, bina majhul. Namun bisa, kalau saya disuruh salto tidak bisa, tapi kalau disaltokan insya Allah ya.
Ini disatukan pihak. Pi ini adalah lidzarfiyah, di dalam. Disaltokan di dalam. Di dalam apa? Ha, itu kembali kepada jahannam. Disaltokan di neraka jahat. Lah, luar biasanya Ustaz Azmi ini. Coba sekarang kita suruh salto tidak bisa. Nah, besok insya Allah semuanya pintar. Nah, wal gawun. Gawun itu apa? Di sini ada ditafsirkan. Qala ba'du ahli tafsir. Sebagian ulama tafsir mengartikan al-gawun qaumun wasaqul haqqa wal adla. Jadi orang-orang yang menyifatkan kebenaran dan keadilan. Artinya dia selalu menebarkan kebenaran, selalu menebarkan keadilan. Bi'al sinatihim, dengan lisannya mereka. Oh, menggebu-gebu, ayo kita sholat. Ketika ada orang perang, ayo kita jihad. Ketika ada orang mabuk-mabuk, ayo kita bunuh. Nah, ini menggebu-gebu. Wa khalifuhu, akan tetapi dia itu apa? Berbeda, bertentangan dengan gerakannya. Ayo kita bunuh orang yang menghina Islam. Ternyata dia tidak sholat. Jadi semangat juangnya luar biasa. Ini artinya orang yang menegakkan kebenaran, tapi sekedar lidahnya saja. Bi'al sinatihim, dengan ucapannya saja. Jadi dalam pelaksanaan sehari-hari ibadahnya dia tidak ibadah. Ini maksudnya wa khalifu. Mereka itu apa? Berpaling, bertentangan, berbeda dengan apa yang disampaikan. Ila ghairihi, kepada selainnya. Nah, yang akan disaltokan nanti orang yang selalu menegakkan kebenaran dan keadilan, tapi untuk dirinya dia tidak melakukan seperti itu. Kemudian waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis katanya apa? Ulama'u hadhil ummati, ulama-ulama di zaman umat sekarang ini. Nah, termasuk hadil ummah. Jadi ulama dari kalangan umat ini rajulani, digambarkan kepada dua golongan, dua orang laki-laki. Nah, jadi gini, ulama itu terbagi dua. Ya, di sini disebut rajulani. Rajulun artinya laki-laki. Jadi mana lebih banyak laki-laki dari jadi ulama dari perempuan? Ya, laki-laki. Maka enggak dia bilang di sini ulama hadil ummah bintahani. Ini contoh, kebanyakan laki-laki yang ngaji daripada perempuan. Makanya sulit perempuan akan jadi ulama. Tetapi kalau perempuan banyak jalan diberikan biar tidak jadi ulama, yang paling berhak memilih surga adalah perempuan. Kalau laki-laki, sebanyak hadis yang kita baca, tidak pernah ada laki-laki yang boleh memilih surga. Kalau perempuan ada. Mana perempuan yang pilih surga? Pertama, ayyuma imra'atin sholat khamsaha. Kalau perempuan itu rajin sholat pada waktunya. Wasomat syahroha, rajin puasa tiap bulan Ramadan. Wahafidat nafsaha, dan selalu menjaga nama baiknya, menjaga dirinya. Wa ata'at zaujaha, dan dia taat kepada suaminya. Qilalaha, besok akan dipanggil dia dengan panggilan, dengan diperintahkan udhuli min abwabil jannati ma syi'ti. Silahkan masuk surga mana yang kalian mau. Tapi yang sudah kawin, ya, yang belum kawin, ya syukur-syukur tebengan ini dong. Ini yang sudah kawin. Tapi kunci terakhir di sini adalah taat kepada suami. Jadi kalau kita lihat, memang kewajiban rumah tangga itu adalah terfokus kepada suami. Yang wajib nyuci Ustaz Zeti, yang wajib masak Ustaz Zeti. Segala-galanya kita yang punya kewajiban. Nah, tapi di balik itu, istri itu tidak wajib melaksanakan itu. Cuma satu kewajibannya istri, taat kepada suami. Yang sebenarnya kita akan masak kan? Dek, masakin kita. Nah, kira-kira mau atau enggak? Itu
kewajibannya istri untuk taat. Ya, ini bagian sudah. Nah, dua gambarannya. Ulama zaman sekarang ini gambarannya dua. Pertama, rajulun atahullahu ilman. Ada seorang laki-laki yang diberikan oleh Allah ilman. Apa? Ilmu. Nah, sekarang banyak orang punya ilmu. Fabadalahu linnasi walam ya'khud alaihi ta'man. Fabadalahu artinya dia berikan, dia tebarkan, dia apa? Ajarkan kepada orang. Badala, kalau kita artikan badala kan hina. Tapi arti badala ini artinya apa? Mengajarkan atau memberikan, dimanfaatkan untuk manusia. Walam ya'khud alaihi ta'man, dan dia tidak minta, tidak mengambil dari ilmu itu makanan. Artinya dia tidak menjual ilmu. Sekarang kan coba, kalau kita undang ustaz, kalau kita undang kiai, udah keruan apa? Tarifnya. Iya. Kalau kita ke Jakarta, kemarin ada yang nawarkan besarif. Itu ada apa? Kori internasional itu siapa? Ustaz Darwin. Iya, kita tawar sama Ustaz Syarif. Kalau mau, katanya itu insya Allah dapat kita. Memang patokannya dari sana itu 8. Selain tiket 8 juta. Nah, katanya insya Allah ini kan tambahan. Kita bisa korting. Ya, mudah-mudahan kita dapat 5 atau 6. Ternyata di telepon tidak bisa kurang dari 15 atau 17. Itu udah keruan. Satu kali jalan. Ya, kalau mau banyak uang silahkan jadi kori. Itu sekali jalan, sekali ngaji. Nah, jadi jangan dipatok dengan ilmunya. Ya kalau diundang-undang dikasih, ya ambil. Kalau enggak, jangan itu jadi masalah. Ya. Nah, jadi wajar. Oh, sekarang banyak tuan guru dikasih amplop. Kalau enggak dikasih amplop, pakai apa beli bensin tuan guru? Saya tapi mohon maaf sering saya dapat amplop kosong. Amplop kosong. Jadi begitu besok diundang lagi, itu yang saya utamakan supaya mungkin apa dia sengaja atau memang tidak ada. Ya. Kita ngebot sudah bensin dulu. Nanti Allah yang ganti. Terus sekali kita itu kan tuan guru lain. Ternyata kita dikasih amplop tukang apa? Kan ada amplop tukang gali kubur, ada amplop tukang lembah. Ternyata saya dapat amplop tukang gali kubur. Ya berapa? 7.500. Ya itu rezeki udah. Tapi itu masih harga bensin 10.000. Ya, kita tambah sedikit sudah. Nah, nomblok sedikit. Nah, ini ada seorang yang dikasih ilmu dan ilmunya itu memang dimanfaatkan, diamalkan dengan tidak mengharapkan apa? Pemberian, dengan tidak minta apa? Makanan. Artinya ini disebut makanan, tidak disebut dia minta uang. Walam yastari bihi thamanan, walam yastari, dan dia tidak apa? Jual belikan dengan harga, samanan ditentukan dengan harga. Oh, kalau saya diundang ke sana harus 3 juta. Nah, berarti ini sudah keluar dari ini. Nah, kalau orang yang berilmu ikhlas mengajarkan ilmunya, seperti Ustaz Bawas kemana-mana dia ngajar, tidak dikasih makan, iya, tidak dikasih makan, ya ngebon nanti di jalan. Jadi pada yang demikian itu, yusalli alaihi tairus samai, itu akan membaca salawat atasnya oleh apa? Burung-burung yang ada di angkasa. Jangan bilang langit tuh dah. Nah, jadi ada tak burung di langit? Ya sama itu artinya dia di atas. Jadi setiap orang pergi ngajar, setiap orang pergi mengamalkan ilmunya,
dengan tidak mengharapkan imbalan, tidak mengharapkan upah, dan itu adalah semua burung-burung yang ada di laut atas itu akan membaca salat. Nah, apa arti salawat di sini? Sesuai dengan hadis yang pertama tadi, artinya istighfar. Ada yang mengartikan kalau salawat dari selain Allah adalah doa. Jadi apapun maknanya, kalau kita didoakan oleh burung itu terima, atau kita diistighfarkan sama. Jelas burung itu tidak akan mendoakan kita yang tidak-tidak. Kalau kita salah sedikit, lain doanya. Yang tadinya udah kita didoakan panjang umur, murah rezeki, gara-gara dia nggak dapat apa bagian buat kita. Mudah-mudahan barang itu ya Mak Tuan Guru. Nah, tapi kalau burung berdoa itu tidak akan melenceng doanya. Selalu akan mendoakan kita yang baik. Wahitanu, dan juga wahitanul ma'i, dan juga yang akan membaca salawat atau berdoa buat orang yang mengamalkan ilmunya dengan ikhlas, ikan-ikan yang ada di air. Jadi tidak dia bilang di laut. Kalau dia bilang ikan di laut, berarti ikan yang ada di kolam kecil tidak akan ikut berdoa. Nah, itu artinya hitanul ma, ikan dimanapun akan ikut berdoa. Kalian yang punya akuarium kecil akan ikut berdoa juga. Nah, jadi itu kelebihan orang yang berilmu tapi dengan mengamalkan ilmu yang apa? Dengan ikhlas. Wadawabul ardi, ketiga yang akan membaca salawat, mendoakan orang seperti tadi, binatang-binatang yang ada di muka bumi. Nah, jadi apa yang disebut binatang? Dawab itu umum, baik itu binatang yang berkaki 4 atau binatang yang berkaki 3. Seandainya ada binatang berkaki 6, itu juga akan ikut mendoakan kita. Wal kiramul katibun. Nah, jadi yang keempat, kiramul katibun, orang-orang yang mulia. Jadi yang dimaksud dengan kiramul katibun adalah malaikat. Malaikat paling sibuk bagi orang yang nuntut malah dalam mungkin sudah ada lewat hadisnya. Jadi hadisnya mengatakan malaikat itu akan membuka sayapnya bagi orang yang nuntut ilmu. Jadi sayap malaikat itu terbuka buat orang nuntut ilmu. Makanya jangan heran kalau orang sedang ngaji, sedang belajar banyak tidur. Kenapa? Tampet si malaikat. Coba kalau orang nonton kecimol tidur enggak? Atau nonton gendang belik, nggak ada tidur. Kenapa? Kalau dia tidur di sana, luas dia diinjak. Tapi kalau kita ngaji tidur, siapa yang injak kita? Ini sopannya orang ngaji lain dengan aturannya orang main kecil. Kalau orang kecimol tidur, mana dia bilang tabik lewat. Tapi kalau kita tidur di tempat ngaji, nanti dengan bagus teman, ayo udah berhenti. Oh berhenti. Nah, makanya tadi alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur baca. Kemudian wa yuqaddamu 'alallahi sayyidan syarifan, dan akan didatangkan nanti kepada Allah orang yang alim tadi, yang ikhlas tadi, sayyidan syarifan. Itu disebut dengan sayyidan syarifan. Sayyid itu artinya apa? Kalau arti sayyid itu penghulu, tapi ini adalah penghormatan, nama terbaik bagi orang yang mengamalkan syarifan lagi termasuk orang yang mulia. Ya. Ini akan didatangkan dengan gelar syarifan, bukan kita datang bersama Gus Syarif. Ya, Gus Syarif beda. Mudah-mudahan ini Gus Syarif ini generasi penerus di Aziziyah. Nah,
hatta yuwaqiful mursalin, hatta yuwaqifal mursalin, sehingga dia itu apa? Akan bergabung, berkumpul dengan para rasul. Ya. Kemudian warajulun atahullahu ilman, ada seorang laki-laki diberikan ilmu oleh Allah di dunia, dunia. Kemudian fadonna bihi ala ibadillah. Coba. Ada di bawahnya itu. Donna yakni bakhila. Arti bakhila apa? Pelit. Berarti ini ada orang yang alim diberikan ilmu oleh Allah, tapi dia pelit ilmunya itu ala ibadillah, kepada hamba-hamba Allah. Artinya pelit apa? Ndak mau ngajar kalau ndak dibayar. Nah, ndak mau ngajar kalau belum keruan tarifnya. Ya. Nah, ini termasuk donna. Wa akhadha alaihi ta'man, dan dia dengan ilmunya itu dia ngambil apa? Makanan. Artinya dia ngambil upah. Wastara bihi tamanan, dan dia itu apa? Menjual, belikan ilmunya itu dengan harga yang tertentu. Nah, ditentukan. Oh, lamun sekitar Gunung Sari 1,5 juta. Nah, lamun di Lombok Tengah 2 juta. Nah, kan jawab. Tsumma yu'adzibuhu, kemudian dia orang seperti ini akan apa? Allah akan menyiksanya hatta yafrugha minal hisabi, sehingga sampai selesai orang dihisab. Berarti orang ini, orang yang pelit dengan ilmunya, akan disiksa sebelum dia dihisab. Nah, sebelum loncang belai. Oh, nah iya wahdan tertua. Oh iya, yakni bakhil hatta ya berubah be. Kejauhan yang loncang nih. Badalika ya'ti yaumal qiyamati, yang demikian itu orang yang punya ilmu, alim, tetapi dia jual ilmunya. Nah, ini akan datang nanti di hari kiamat muljaman bilijamin minarin. Muljaman itu dikekang. Lamun bahasa kusir kidom apa? Lebek. Pelebek. Bilijamin minarin, dengan pelebek yang ada di neraka. Oh, sudah disiapkan Tuan Guru pelebeknya di sana. Ya. Jadi kalau sekarang udah itu kekangnya itu apa? Melebek. Terus talinya ke belakang namanya apa? Lis. Lain-lain dah masalah Lombok Tengah. Lis. Pegangannya itu lis, yang di mulutnya Lebek. Nah, tetapi ini muljam ini dari pelebek sampai lisnya minarin, di dari mana? Didatangkan dari neraka. Nauzubillah syaitan. Yunadi. Nah, ya itu bukan mim. Ketepatan di sini ada Ustaz Munadi itu. Ya. Ya. Coba kalau tidak hadir Ustaz Munadi di sini, tidak ada Yunadinya. Yunadi itu dipanggil bihi dengannya ala ru'usil khalaik. Nah, dipanggil dari atas apa? Kepala-kepala makhluk. Nah, artinya di depan-depan para makhluk. Jadi bukan sekedar manusia, bukan sekedar di depan manusia. Jadi semuanya. Nah, di sana setelah dipanggil, dia diceritakan apa? Ada fulanun ibnu fulanin. Ini fulan anaknya fulan. Jadi akan diceritakan keadaan orang yang dipelebek tadi itu. Jadi siapa yang cerita? Malaikat akan cerita, ini fulan si fulan, anaknya fulan, atahullahu ilman, dia itu apa? Ya Malik, tulang nih. Oh iya.
atahullahu ilman, diberikan oleh Allah ilmu, fadhanna bihi, kemudian dia itu apa? Pelit dengan ilmunya itu ala ibadillah, atas hamba-hamba Allah. Nah, jadi diceritakan sebelum ditanya, kalau tadi hadis yang sudah lewat, kenapa Anda begini? Nah, kalau sekarang di sini tidak ditanya. Jadi diceritakan apa latar belakangnya, apa latar belakang tidak ditanya, diceritakan. Soalnya bagaimana kan ngomong jadi playback. Cara logika, kalau kita di playback. Makanya kuda itu kenapa di playback, supaya ndak dia nagih ongkos. Kalau ndak di playback, berarti dia yang nyari apa? Ongkos. Kenapa dia ditutup apa? Makanya supaya nggak dia lihat barang yang dinaikin. Kalau dia lihat barang naik, dia mesti negur. Terlalu banyak itu. Ya. Nah, ini akan diceritakan. Katanya apa? Oh, ini orangnya, Fulan, anaknya Fulan, dia pelit apa? Dia diberikan ilmu, tapi dia pelit dengan ilmunya. Wa akhadha alaihi ta'aman, dan sebabnya dia pelit itu apa? Karena dia mengambil dengan ilmunya itu makanan, artinya ngambil upah. Wastara bihi tamanan, dan dia itu membeli, menjual ilmunya dengan harga, ditentukan harga. Tsumma yu'adzibuhu hatta yafrugha minal hisabi, kemudian Allah akan menyiksa-nya sampai selesainya hari hisab. Hari hisab itu berapa lamanya? Nah, ini paling lama adalah hisab. Yang paling gampang dihisab orang yang miskin. Makanya duluan orang miskin masuk neraka, surga daripada orang kaya duluan. Ada yang bilang 50 tahun, ada yang bilang 500 tahun. 1 tahun itu berapa lamanya? 1 hari dunia itu sama dengan 50. 1 hari akhirat sama bandingannya dengan 50 tahun dunia. Duluan orang miskin masuk surga daripada orang. Kenapa? Karena apanya ditanya. Sama misalnya kalau ada tukang sensus kan, ada tukang sensus sampai 3 kali dikasih ngopi. Karena apa? Banyak yang ditanya. Oh, udah itu, udah ini. 1 tukang sensus tidak pernah dikasih ngopi. Datang-datang punya apa Pak? Enggak, manok karena sekurma. Arah lenang di nara. Boka apa deket tuana enggak? Jadi jelas salam wassalam lalu. Nah itu jadi hisab itu gambarannya seperti sensus. Makanya kalau mau cepat-cepat disensus, jangan banyak-banyak dimiliki. Nah, resiko orang banyak memiliki, panjang nanti masa sensusnya di akhirat. Coba sekarang, siapa yang ditilang sama polisi? Orang yang pakai motor, orang yang berkendara, ditanya mana SIM-nya, mana STNK-nya. Memang itu resiko. Kalau mau tidak ditilang, tidak di-stop sama polisi, jangan beli motor. Enggak repot polisi, jalan. Ada enggak orang jalan stop, mana SIM? Ada. Kalau mau molah-molah, jadi orang kerek, enggak punya apa-apa. Nah, sampai mana ini? Masih? Makna fadhan nabihi, yakni bahila, artinya pelit. Wa qala Ka'ab, seorang sahabat berkata, yaitu Ka'ab, yakunu fi akhir zamani, ada di akhir zaman ini ulama'u, ada ulama, jangan dibaca ulamaun, nggak boleh bertanwin, ismul ladzi layan, karena apa? Ini dengan adanya aliful mamdudah. Ya mau tahu aliful mamdudah besok ke rumah. Ulama zaman sekarang yuzahidunan nasa, mereka menyuruh orang lain untuk zuhud. Unda pada repot lalu dengan urusan dunia, kata tuan guru. Terus enggak pada pihak balik bagus-bagus. Jadi apa balik bagus-bagus? Lagu ya terlalu tingkat balik guru.
Ndak pada berjuang lalu di dunia. Memang dengan berjuang di dunia beda-beda. Tuan Guru serius petani lalu nambah dia nulis. Ndak dapat lalu le bangker. Lagu Tuan Guru apa gawe? Lalu mita-mita pegawaian selain. Pada tak sibuk dengan urusan dunia. Nah, ada Tuan Guru kata Kaab, ada ulama sekarang nyuruh orang apa? Zuhud di dunia wala yuzhidun, tapi dia tidak zuhud. Tidak jadi dengan sugih jelapan, dengan miskin tama surga. Lagu lah ya bentuk meter kepen. Ndek mau kepen, ndek milih subul. Wa yukhawifuna, dan dia suruh orang takut. Wala yakhafun, tapi dia tidak takut. Ndak ngene siksaan dengan ngene maya macam mas. Wa yanhauna an ghasyanil walati walat boleh. Dia melarang orang apa? An ghasyanil walati, untuk menipu apa? Menipu pemimpin. Artinya gini. Jadi jangan menipu pemimpin katanya. Kalau sekarang jangan ambil uang pilkada. Kata dia. Ternyata dia wayatunahum, dia datang kepada pemimpin ngendeng uang pilkada. Makanya hati-hati. Lebih baik adik-adik cewek pikirkan pilkabi daripada pilkada. Ya. Ayo, siapa bisa tebak apa bedanya pilkabi dengan pilkada? Kalau pilkabi, kalau lupa jadi. Tapi kalau pilkada, kalau udah jadi lupa. Ya mau kiaplah lupa. Oh, lamun dek neman selaku sahabat ibadah bahkan arak si aku terkeluar keluarga. Lamun dek manjari. Aku menuah jari wassalam. Dia menegah melakukan apa? Bosun itu artinya apa? Ustaz Bawas? Asal bosun itu menipu. Nah, kita dilarang menipu pemerintah. Jadi ada tak rakyat menipu pemerintah? Banyak. Nah, terutama sekali yang banyak menipu bulan ini adalah tim sukses. No nyumbang nih Tuan Guru. Ternyata apa? Tim sukses dan mau. Nih Ustaz Fawas Mia apa? Mia majelis taklim mai. Tebeng. Ternyata ambu-ambu dek narak datang Ustaz Fawas. Itulah usaha orang apa? Tim sukses. Wa yu'thiruna dunya 'alal akhirah, dan dia lebih berbekas dunianya atas akhiratnya, artinya lebih cenderung ke dunia daripada akhir. Nah, inilah ulama zaman sekarang, kata Kaab. Jadi ulama zaman sekarang suruh orang zuhud, dia tidak zuhud. Suruh orang takut kepada Allah, dia tidak takut. Suruh menegah orang melakukan yang tidak, tapi mereka yang melakukannya. Nah, jadi ulama itu lebih cenderung kepada dunia daripada akhirat. Oh ya, oh ini habisin Kaab ini apa? Hatim ini dulu. Besok wa'lamnya ya. Wa qala Hatim al-Asami. Seorang ulama namanya Hatim al-Asami. Apa arti asam? Asam itu artinya tuli. Lamun itu tuli ya ketetu kedoh. Ini mendapat gelar dirinya sendiri. Jadi gimana ceritanya dia disebut dengan Asami? Sebenarnya dia tidak tuli. Tetapi selama 15 tahun dia itu disebut asam. Tuli. Karena gini ceritanya. Pernah seorang perempuan datang membawa sesuatu, memberikan hadiah kepada Hatim ini. Ternyata begitu datang perempuan ini, ternyata dia kentut. Perempuan ini kentut. Jadi wajahnya perempuan ini lain karena malu didengar sama ulama ini. Nah, dari saat itu dia bikin dirinya jadi orang tuli.
Dia mikir. Yang dia pikirkan apa? Bagaimana malunya perempuan ini kalau ditahu dia kentut oleh saya. Akhirnya datang. Untuk nutupi malunya si perempuan ini nanya sama Hatim ini. Dia nanya, "Oh, berapa harga barang ini?" Pertanyaannya itu. Ternyata dia jawab apa? Dari tadi dibuka. Nah, jadi kan beda pertanyaan dengan jawab. Dari tadi dibuka. Satu. Mikir perempuan ini apa salah dengar atau gimana? Lagi dia nanya, berapa harga barang ini?" "Oh iya, memang dari tadi saya sendirian." Ketiga kali, berapa harganya ini?" Belum selesai saya ngomong. Baru, "Oh iya, berarti ini dia kedok." Baru mulai cerah wajahnya. Berarti dia kentut tadi tidak didengar sama ini. Yang dia khawatirkan didengar. Nah, kedong itu jandek baru kena cut dong. Loh, ini dia bikin supaya tak malu orang. Ini adabnya Abu Hatim ini. Akhirnya sampai pendek cerita, meninggallah perempuan ini dalam masa 15 tahun dari semenjak apa? Kejadian itu. Baru datang orang. Begitu dia datang, "Ya Hatim al-Asam." Dia bilang apa? Di sana dia bilang, "Sebenarnya saya tidak tuli." Kenapa dipanggil Asam? Baru dia cerita asal muasalnya. Nah, sekarang kalau saya bilang tidak ketuli dari semasa hidup, berarti dia akan malu. Sekarang karena orang yang akan malu itu dan tidak ada, makanya saya akan cerita, saya bukan tuli. 15 tahun bikin dirinya jadi apa? Orang tuli. Supaya perempuan itu tidak malu didengar apa? Kentutnya sama Abu Hatim ini. Kata Hatim, "Laisa fil qiyamati asyaddu husratin." Tidak ada yang nanti di hari kiamat yang paling keras apa? Hasrahnya, ruginya. Mir rajulin, dari seorang laki-laki, allaman nasa ilman, yang pernah mengajarkan ilmu. Yang paling sengsara, yang paling rugi, yang paling nyakit di hari kiamat, orang yang mengajarkan ilmu kepada orang lain, fa'amilu bihi, sementara orang itu mengamalkan ilmunya. Ayo kita sama-sama sholat jamaah, nilainya segini, dia kerjakan sama orang itu. Nah, walam ya'mal huwa bihi, tapi yang mengajarkan itu dia tidak mengamalkannya. Orang lain disuruh, orang mengamalkannya, tetapi dia yang menyuruh tidak mengamalkan. Ini yang dimaksud fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan. Orang yang alim itu disiksa duluan. Min qabli ubadil wasan, disiksa duluan lebih dulu daripada orang yang nyembah berhala. Nah, orang yang tidak mengamalkan ilmu. Nah, seperti ini, mereka nyuruh orang melakukan kebaikan, orang itu melakukannya, tetapi walam ya'mal, dia tidak melakukannya, huwa bihi, dengan itu fafazu bisababihi, maka orang-orang itu beruntung dengan sebab ada ulama ini, wahalaka, tetapi yang celaka adalah siapa? Ulamanya. Pokoknya bersemangat pidato. Ayo kita bersedekah. Kalau sedekah, lempar kepeng. Lagu iya belum tentu nara kepeng subel tuan guru. Nah itu jadi beruntung jamaah daripada tuan guru. Nah ini peringatan dari Al-Maghfurullah supaya apa yang kita miliki ilmu itu amalkan dengan ikhlas. Jangan patok harga dan jangan cari kehidupan dengan ilmu. Insya Allah dengan ilmu kita akan hidup, tapi jangan sekali-kali cari kehidupan dengan ilmu. Soalnya kalau ibarat kata orang tua, setiap kita nanam padi pasti akan tumbuh apa? Rumput. Tapi kalau nanam rumput mustahil akan tumbuh apa? Ya. Nanti dengan sebab kalian banyak ilmu, banyak uang. Tapi nanti kalau kalian akan kerja dunia,
tidak akan kita dapat ilmu akhirat. Wa'lam ayyuhal qari'u wallahu a'lam. Nah, besok ini mana lebih mulia ilmu dengan harta? Besok tapi mungkin ada yang masih belum jelas. Nanti ada Ustaz Bawas, Ustaz Danu ini dia yang nanya. Enggak, ini Mi. Saya sebagai moderator. Oh ya. Jadi sebagaimana biasanya, jadi ada waktu 10 menit untuk mungkin ada ikhwan yang mau menanyakan permasalahan apapun, entah itu yang berkaitan dengan kitab fawaid yang dibahas tadi oleh Mami, atau sesuatu hukum yang belum jelas kepada ikhwan. Kok ikhwan sih? Nanti dikira Wahabi kita. Kepada saudara-saudara disilahkan. Saudari juga boleh. Rupanya semuanya udah paham. Dua kemungkinan. Sama halnya dengan kalau misalnya ada di antara di majelis itu mau cari jeding, itu dua kemungkinan. Yang kedua, kalau ada disuruh nanya, tidak ada yang nanya, dua kemungkinan. Pertama, insya Allah udah paham. Kedua, insya Allah udah kecapean duduk. Nah, ada Adul. Nah, ini dan tokol kan ada ni awak. Dan ini tepung. Yang ini. Ya. Soal pertama. Dia lebih berani. Rasa LMTQ. Apa semua yang kita sampaikan harus kita kerjakan? Misalnya selaku penceramah atau selaku khatib atau selaku tuan guru. Kadang-kadang kan ini tuan guru arak si kiri masih. Tuan guru kiri, tuan ustadz si kiri. Jadi apa semua yang kita sampaikan, yang kita ceramahkan harus kita lakukan. Satu. Iya, juga. Makasih. Bagus. Jadi kan gini. Memang itu bermacam-macam. Kalau tadi apa yang kita sampaikan tidak diamalkan, itu sudah ancamannya sudah disebut. Tapi dalam hadis lain, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. Nah, jadi kalau dalam hadis ini kan dalam hadis lain fattaqullaha mastata'tum. Jadi menurut kemampuan. Ya kita nyampaikan dengan niat kita menunjukkan, mengarahkan orang kepada yang baik. Nah, kita akan berusaha fattaqullaha mastata'tum, kerjakan menurut kemampuan. Tapi pertanyaan tadi bagus. Paling tidak kita berusaha, apa yang kita sampaikan itu kita ajarkan. Contoh, ayo berhaji semuanya, tapi kita tidak punya duit. Apa harus kita berhaji? Nah, jadi sesuai dengan kemampuan. Ya, kita maunya, misal ada, kita disuruh ayo usahakan tahajud 8 rakaat. Tapi kemampuan kita sampai 2, kemampuan kita sampai 4, itu tidak apa-apa terjadi. Nah, jadi kembali kepada fattaqullaha mastata'tum. Sekarang kalau kita suruh ayo kita nyumbang ke yayasannya, ke RTQ-nya Ustaz sana. Tahu-taunya orang nyumbang 50 sah. Sekarang kita apa harus nyumbang dengan 50 sah? Nah, jadi di sini kita bantu dengan sesuai kemampuan. Kita kerjakan apa yang kita suruh itu dengan sesuai kemampuan. Oke. Kira-kira gitu. Mungkin nanti lagi sama bawah. Haji nggak wajib, sekali lagi bahwasanya bukan hajinya nggak wajib. Mengumpulkan duit untuk haji tidak wajib, lebih baik untuk menyenangkan istri bagi antum yang sudah punya.
Iya sudah, kalau memang tidak ada kita tutup aja. Terus apa dulu? Acara terakhir yaitu doa, kami persilahkan kepada Kakanda Al-Ustadz Muhammad Fawaz Mas'ud LC. Kepada beliau disilakan. Amin. Amin, amin, amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الشاكر الحمد لله الحمد لله في نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك آمين سلطان اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه من إلى المنسوب برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدنا وارحمهم كما ربنا صغارا ولأجدادنا وجداتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولأعمامنا ولعماتنا ولأخوالنا ولخالاتنا ولأساتذتنا ولأستاذاتنا ولمشايخنا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا غافر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لنا الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian sebelum kita tutup acara pengajian bulanan alumni Al-Aziziyah Kitab Fawaid karya Al-Maghfurlah Tuan Guru Haji Mustafa Umar Abdul Aziz, perlu kita ketahui bersama bahwasanya tidak akan pernah datang seseorang tersebut dalam suatu majelis kebaikan, melainkan itu memang karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yakinlah di dalam diri ini kita semua bahwasanya ini adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasanya jika tidak bisa datang disebabkan karena alasan sibuk, maka beliau-beliaulah guru-guru kita ini lebih sibuk daripada kita sebenarnya. Maka saya mohon semoga bulan depan, maaf Mi, jadi program kita ini masih 1 kali sebulan saja dulu, belum bisa 1 kali seminggu karena yang kita baru belajar nih. Kalau kita gaskan 1 kali seminggu nanti takut 2 yang datang, saya sama pelinggih nih. Jadi masih kita fokuskan 1 kali sebulan buat acara pengajian kitab fawaid kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan, keafiatan khusus kepada guru-guru kita ini, kepada ayahanda kita ini dan kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufiknya, memberikan hidayahnya, memberikan inayahnya, memberikan fadlnya, memberikan rahmatnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa kepada kita semua. Bisiril asraril Fatihah. Rekan-rekan semua, jadi alhamdulillah tadi kita sudah dengarkan penyampaian dari isi kitab fawaid dan luar biasa bagi saya pribadi. Ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini luar biasa dan cukup berat bagi kita rasanya, dan pelajaran yang sungguh luar biasa. Kalau bagi saya, dari tadi Al-Mukarram bertanya kepada Ustaz Haji Fawaz dan teman-teman yang lain, bukan beliau tidak tahu, tapi
tapi itu untuk menghormati muridnya. Sebagai pelajaran bagi kita, diajar jangan terlalu tinggi. Walaupun di hadapanmu itu ada muridmu, hormati dia. Itu merendahnya beliau tadi, bukan beliau tidak tahu artinya, tapi beliau ingin merendah, bukan seolah-olah tidak tahu. Dan luar biasa pelajaran yang saya dapatkan dari dulu di Aziziyah. Guru-guru kita itu rata-rata seperti itu. Terus terang Al-Maghfurullah dulu pernah membersihkan kotoran di kloset santri. Tuan guru luar biasa, ulama, bahkan waliullah kalau boleh kita bilang, dengan karomahnya luar biasa, mau membersihkan kloset yang telah dikotorin sama muridnya pakai kotorannya, beliau yang gosok. Luar biasa, kita belum bisa kayak begitu. Itu pelajaran yang luar biasa bagi beliau. Kenapa sudah Saudara Jefabas yang doa, bukan beliau yang doa? Ihtiram kepada muridnya, merendahnya beliau. Ya, jadi ini pelajaran yang besar bagi saya yang pribadi loh. Dan ini harus kita ambil pelajaran. Ya, walaupun pernah kita didik orang apa segala macam, jangan merasa diri kita lebih tinggi dari orang lain. Luar biasa ilmu yang diberikan sama beliau tadi. Ya, semoga ini pelajaran besar bagi kita semua. Ya, jadi bagi saya ini malam yang luar biasa. Isi kitabnya melukiskan perasaan dari orang yang menulis kitab ini sendiri. Luar biasa. Jadi mudah-mudahan apa yang telah kita dengarkan, apa yang disampaikan sama Al-Mukarram tadi dapat kita amalkan dalam sisa-sisa hidup kita. Mudah-mudahan kita terbiasa dari orang-orang yang berilmu dan mampu mengamalkan ilmunya, sehingga kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surga dengan berkat ilmu yang kita dapatkan dan kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebagai pengumuman bahwasanya pengajian kitab Fawaid untuk bulan depan itu jatuhnya pada tanggal 8 Desember 2024. Maka saya minta kepada saudara-saudara, saudari-saudari sekalian untuk hadir, karena ini adalah perpisahan dengan akhir tahun. Jika kita memang tidak bisa baik di awalnya, bolong pada tengahnya, maka jadikan perpisahan pada akhirnya dengan sebaik-baik perpisahan. Ya, biar husnul khotimah, benar. Saya di sini sebenarnya ya syiar dan dakwah, cuman ya kayak gini lah. Saya sebenarnya pengen undurkan diri sebelum dilantik, tapi nggak enak sama Gus Syarif. Ini jangan-jangan saya kualat takutnya seperti itu. Sekali lagi bahwasanya pengajian kitab Fawaid tanggal 8 bulan Desember tetap pada malam Senin.